Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai kebijakan peningkatan profesionalisme guru. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan kelompok mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi ini. Sebelum memulai pemaparan materi, sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Lira Uli Azahra dengan NIM 2310158, kemudian ada Dinah Mariana dengan NIM 2310848 dan juga Neng Nenden Siti Nursyifa dengan NIM 2305626. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai dari materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kebijakan profesionalisme guru. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu kebijakan. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau prinsip yang dirancang oleh pemerintah atau institusi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan sendiri, kebijakan dapat berupa peraturan, program, ataupun strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sistem pendidikan. Kemudian, profesionalisme guru. Profesionalisme seorang guru mencakup kemampuan, sikap, dan juga komitmen mereka dalam menjalankan tugas dengan cara yang kompeten, etis, dan bertanggung jawab. Seorang guru yang profesional tidak hanya menguasai materi ajar yang mencakup kompetensi pedagogik dan profesional saja, tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengelola kelas atau disebut dengan kompetensi manajerial, kemudian bisa berkomunikasi secara efektif atau kompetensi sosial, serta terus mengembangkan potensi diri atau kompetensi kepribadian. Dari dua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan profesionalisme guru merupakan serangkaian tindakan atau prinsip yang dirancang oleh pemerintah atau institusi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan tanggung jawab seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan ini mencakup sebuah peraturan, program, ataupun strategi yang bertujuan untuk memastikan guru tidak hanya menguasai materi ajar yang di dalamnya terdapat kompetensi pedagogik dan profesional saja, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, komunikasi sosial, serta pengembangan kepribadian yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan profesionalisme guru berfungsi sebagai panduan untuk membentuk tenaga pendidik yang berkualitas, beretika, dan juga adaptif terhadap perkembangan pendidikan, sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu kebijakan nasional terkait profesionalisme guru. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar-standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh guru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Pengembangan profesional guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara global. Keberadaan guru yang profesional dan berkompeten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian dalam suatu pembelajaran. Guru yang profesional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya. Guru yang terampil dan berdedikasi dapat mempengaruhi hasil belajar siswa secara signifikan. Salah satu upaya nyata dalam mengimplementasikan undang-undang ini adalah melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. PKB merupakan komponen utama dalam pendidikan yang programnya dikenakan angka kredit dalam peningkatan karir guru secara cakap. PKB adalah suatu kebijakan yang dirancang untuk mendorong guru agar terus meningkatkan kompetensinya seperti kompetensi pedagogis dan profesional melalui berbagai kegiatan pengembangan diri, melalui serangkaian kegiatan pelatihan yang berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pelatihan fungsional, seminar, dan juga workshop, serta kolaborasi yang intensif antara guru dalam bentuk
kelompok kerja guru atau KKG, dan kegiatan penelitian serta publikasi ilmiah. Komponen dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang pertama ada pelaksanaan pengembangan diri. Segala daya mengembangkan profesionalisme diri agar mempunyai potensi berkaitan dengan undang-undang hingga dapat menyelenggarakan tupoksi serta beban pembelajaran serta pengerjaan tugas lain sesuai dengan peran sekolah. Adapun kegiatan terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Diklat fungsional artinya aktivitas pendidikan untuk pelaksanaan latihan yang dibebankan serta mengembangkan profesi guru dalam rentang periode tertentu. Adapun kegiatan kolektif guru yaitu aktivitas guru pada aktivitas ilmiah guna mewujudkan kriteria yang dibebankan. Yang kedua yaitu pelaksanaan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah yaitu tulisan rasional lalu dipublikasikan pada banyak orang sebagai wujud peran serta pendidik untuk meningkatkan mutu dan profesi belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga yaitu pelaksanaan karya inovatif. Karya inovatif yaitu sesuatu yang sifatnya perluasan, variasi atau menemukan sebagai wujud ikut serta guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada dunia pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dasar pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Menurut Fazarwati 2019, beberapa prinsip dasar berkelanjutan PKB yaitu yang pertama ada PKB difokuskan pada kesuksesan siswa atau capaian belajar siswa. Maka dari itu, PKB sebagai dari tugas guru. Nah, yang kedua yaitu guru berhak memperoleh peluang dalam mengembangkan diri secara sistematis dan kontinu. Untuk menghindari kesempatan yang sama dalam program PKB, guru maka menyusun kegiatan PKB dimulai di sekolah. Dan yang ketiga ada seperti dijelaskannya sebelumnya bahwa guru berhak mengikuti PKB. Untuk pelaksanaan PKB tersebut dilakukan minimal jumlah jam per tahun sesuai ketetapan peraturan pemerintah. Nah, yang keempat yaitu setelah dilaksanakannya penilaian kinerja guru, jika guru tersebut termasuk kategori mengikuti PKB, apabila ia tidak melaksanakannya, maka akan diberikan sanksi. Yang kelima yaitu materi PKB berfokus pada pembelajaran siswa, materi akademik, pendekatan pembelajaran, model terkini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang keenam yaitu PKB diawali pada guru itu sendiri, maka aktivitas pengembangan melibatkan guru dengan aktif hingga terdapat perubahan bagi diri guru tersebut. Tujuan PKB menurut Danim 2002 memiliki tujuan umum yaitu memajukan mutu pendidikan di sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengembangkan potensi pendidik dalam mewujudkan standar kompetensi yang ditentukan dalam ketetapan aturan. Yang kedua, memperbaharui potensi pendidik dalam memenuhi keperluan akan pertumbuhan ipteks. Dan yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab guru pada pelaksanaan tupoksi sebagai profesi yang profesional. Yang keempat, membangkitkan wujud cinta serta bangga dalam menyandang jabatan guru. Dan yang terakhir, mendorong peningkatan karir guru. Nah, yang ketujuh yaitu PKB memberikan sumbangan terhadap perwujudan tujuan serta nilai yang berfungsi di sekolah yang bersangkutan. Maka dari itu, PKB sebagai salah satu komponen penting berkaitan perencanaan peningkatan pendidikan. Yang kedelapan ada PKB itu diupayakan dilakukan di sekolah bersama sekolah di lingkungannya dikarenakan untuk relevansi kegiatan. Dan yang terakhir yaitu PKB seharusnya dapat mewujudkan legalisasi profesi guru menjadi lebih bermartabat serta berguna untuk mendidik anak.
sehingga menciptakan perubahan khususnya di bidang pendidikan. Selanjutnya ada lingkup pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru di sekolah. Yang pertama dilakukan secara mandiri atau oleh guru itu sendiri dengan kegiatannya antara lain 1. Melakukan penelitian mandiri. 2. Mengembangkan kurikulum yang mencangkup topik-topik aktual. 3. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lainnya. Kegiatannya diantaranya menulis modul, lembar kerja, dan juga buku panduan. Adapun melakukan penelitian bersama. Yang ketiga dilakukan oleh guru dengan relasi sekolah. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan kelompok kerja antar kota, provinsi baik secara langsung ataupun melalui teknologi informasi. Kegiatannya biasanya meliputi seminar, pelatihan, dan juga kunjungan ke sekolah lainnya. Selanjutnya ada prosedur pengembangan keprofesianan berkelanjutan bagi guru, meliputi perencanaan, yaitu melakukan evaluasi diri, penilaian kinerja, dan menyusun rencana PKB. Yang kedua ada pendaftaran, yaitu menyerahkan pernyataan tanggung jawab, data penyelenggaraan, dan dokumen pendukung melalui SIJK terintegrasi. Yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan PKB dengan metode tatap muka, daring, ataupun daring kombinasi. Yang keempat ada penilaian, yaitu menilai karya tulis menggunakan kriteria umum penulisan karya publikasi ilmiah. Yang selanjutnya adalah pelaporan, yaitu menyusun laporan kegiatan PKB yang memenuhi persyaratan apik atau asli bukan plagiat dan juga jujur. Selanjutnya ada permasalahan implementasi kebijakan PKB guru di sekolah. Yang pertama ada interpretasi dan pemahaman guru terhadap esensi dan mekanisme PKB bisa berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai beban administrasi semata, bukan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Yang kedua ada jadwal mengajar yang padat, seringkali menjadi kendala utama. Guru kesulitan mencari waktu yang berkualitas untuk mengikuti berbagai kegiatan PKB di luar jam kerja. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami menemukan solusi dari permasalahan implementasi kebijakan PKB guru di sekolah. Untuk permasalahan pertama, solusinya bisa dengan menjadikan PKB sebagai bagian dari aktivitas profesional guru seperti KKG atau MGMP, atau juga bisa menjadi pelatihan internal sekolah atau proyek inovasi pembelajaran agar terasa lebih relevan dan kontekstual, ataupun dapat juga mengadakan pelatihan atau workshop yang menjelaskan makna, manfaat, dan tujuan PKB secara menyeluruh. Untuk permasalahan yang kedua, bisa menggunakan tools pembelajaran seperti di kalender digital atau aplikasi manajemen tugas. Bisa juga menggantikan sementara waktu dalam mengajar agar bisa menghadiri kegiatan tertentu, dan juga kegiatan singkat seperti mendengarkan podcast pendidikan atau membaca artikel bisa dilakukan pada saat jam istirahat. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan peningkatan profesionalisme guru merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan fokus pada pengembangan kompetensi guru. Profesionalisme guru mencakup berbagai aspek termasuk pedagogik, manajerial, sosial, dan juga kepribadian yang mana semuanya menuntut pada komitmen untuk terus berkembang. Dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa peran guru sebagai pendidik profesional dan mendorong implementasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB.
PKB ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, kolaborasi seperti KKG atau MGMP, publikasi ilmiah, dan karya inovatif dengan prinsip utama yaitu berfokus pada kesuksesan siswa, relevansi dengan kebutuhan sekolah, dan juga keterlibatan aktif guru. Tujuan PKB adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperbarui pengetahuan guru sesuai perkembangan iptek, serta membangun tanggung jawab dan kebanggaan dalam profesi keguruan. Namun implementasinya sering menghadapi kendala, seperti perbedaan pemahaman guru tentang PKB dan juga keterbatasan waktu akibat jadwal mengajar yang padat. Solusi yang ditawarkan antara lain yaitu mengintegrasikan PKB dengan kegiatan profesional sehari-hari dengan memanfaatkan alat perencanaan digital dan juga mengadakan pelatihan fleksibel yang dapat diakses secara praktis. PKB juga harus selaras dengan konten, metode, dan juga penilaian pembelajaran, termasuk dalam penerapan kurikulum merdeka untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik. Pada intinya, PKB adalah elemen kunci yang meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan. Dengan kolaborasi, fleksibilitas, dan komitmen bersama, guru dapat mengatasi tantangan dan berkontribusi pada terciptanya sistem pendidikan yang lebih baik. Guru yang terus belajar tidak hanya mengembangkan diri, tetapi juga menjadi pondasi bagi lahirnya generasi unggul di masa depan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.